Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yahtariza 'anil akhlaqid dhanimati fa innaha kilabun ma'nawiyah. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malaki wal akhlaqud dhamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaqi wa kitabuna hadha la yahtamilu bayanaha khususan anit takabburi qila al-ilmu harbun lil fadal muta'ali kasayri harbun lil makanil ali. Santri harus meninggalkan akhlak yang tercela, karena akhlak tercela itu ibarat anjing yang samar. Rasulullah bersabda, malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada gambar atau anjing. Padahal manusia belajar itu melalui perantara malaikat. Mengenai akhlak yang tercela ini bisa dilihat dalam kitab-kitab yang menerangkan akhlak. Karena kitab ini tidak memuat hal ini, jadi para santri harus menjauhi akhlak yang tercela. Lebih-lebih sifat sombong. Seorang penyair berkata, ilmu adalah musuh orang yang congkak atau sombong, sebagaimana banjir menjadi musuh dataran tinggi. Waqila bijaddin la bijiddin kullu majdin fahal jaddun bila jiddin bimujdin fakam abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Dikatakan kemuliaan itu datang bukan karena usaha, tapi karena karunia dari Allah. Banyak budak yang menempati tempat orang merdeka atau mulia, dan banyak pula orang merdeka yang menempati kedudukan budak atau hina. Ya. Nah, kita kembali baca kitab Ta'limul Muta'allim. Ya. Wa yanbaghi li thalibil ilmi ay yahtariza 'anil akhlaqid dhamimah. Seyogianya bagi penuntut ilmu itu ya menjauhi dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Fa innaha kilabun ma'nawiyah, karena akhlak yang tercela itu seakan-akan anjing dalam maknanya gitu. Dalam kiasan makna itu sama kayak anjing. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun. Tidak akan masuk malaikat ke satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga ada gambar. Wa inna ma yata'allamul insanu biwasitatil malak. Nah, sedangkan yang namanya manusia itu selalu ada perantara malaikat baginya. Ada malaikat rahmat, malaikat Mikail yang menyampaikan rezeki kepada kita, menyampaikan ilmu segala macam. Nah, kalau malaikat nggak masuk, urusannya bisa gawat. Wal akhlaqud dzamimah tu'rafu fi kitabil akhlaq. Dan akhlak-akhlak yang tercela itu bisa kita ketahui di kitab-kitab akhlak. Wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha. Dan kitab kita ini tidak membahas tentang akhlak-akhlak tersebut. Masya Allah, tawaduknya pengarang kitab nih, lihat bahasanya. Ya, kitab kita ini yang kita baca tidak menjelaskan tentang akhlak yang buruk atau tentang akhlak. Padahal dari awal kemarin kita belajar akhlak terus ya. Cuma tawaduknya Masya Allah. Dibilang kira-kira nggak ada kalau mau belajar akhlak, nanti kita kitab yang lain yang lebih banyak membahas tentang akhlak. Tawaduknya beliau Masya Allah. Khususan anit takabburi, khususnya yaitu sikap atau sikap takabur, sombong. Wa ma'at takabburi la yahsul ilmu. Dan kalau punya sifat sombong, maka dia nggak bakalan dapetin ilmu. Nauzubillah min dzalik. Ya, al ilmu harbun li fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali.
Ilmu itu musuh bagi orang-orang yang sombong. Bagaikan dataran tinggi itu musuh bagi banjir. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita nih dari sifat-sifat sombong. Ya, emang penyakit pertama orang-orang yang belajar adalah sombong. Karena kenapa? Dia ngerasa tahu, dia ngerasa menguasai ilmunya, akhirnya dia petantang petenteng, gue nih udah paling tahu, yang lain mah nggak ada apa-apanya dah. Hati-hati, itu bisa merusak ilmu kita. Ya, ilmu nggak bakalan betah di diri kita kalau kitanya sombong. Alhamdulillah. Kita pakai pepatah yang mengatakan ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Itu yang benar. Semakin kita belajar, semakin kita tawaduk gitu. Kok bisa? Ternyata emang kalau kita pikir itu ya, itu benar tuh pepatah. Semakin berisi semakin menunduk, karena semakin dia belajar, semakin dia tahu bahwasanya masih banyak ilmu yang belum dia pelajari. Kita belajar ilmu fikih nih, Safinah, ternyata ada lagi syarahnya, Kasifatus saja. Kasifah ada lagi nanti syarahnya, syarahnya ada lagi syarahnya, masya Allah. Akhirnya malu dia nunduk gitu. Ya Allah, saya sih belum apa ada. Tuh kiai-kiai yang lain itu masih banyak yang lebih alim dari saya gitu akhirnya. Karena dia belum menguasai kitab-kitab yang lebih besar, dan dia meyakini dan mengetahui bahwasanya semakin dia belajar, dia semakin merasa bodoh. Karena ternyata ilmu Allah sangatlah luas gitu. Masya Allah ya. Dan ingat, ada satu syair, bijaddin la bijiddin kullu majdi, fahal jaddun bila jiddin bimujdi, fakam abdin yakumu maqama hurrin, wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Jadi intinya adalah segala yang kita punya, kemuliaan kita itu bukan dari hasil usaha kita. Sama kayak doa yang kita sering baca tuh, la biktisabin minna, itu bukan dari kita, dari Allah. Kalau Allah nggak kasih nggak bakalan dapat gitu. Jadi jangan sombong. Semua yang kita punya dari Allah. Kalau Allah nggak kasih, Allah cabut, selesai udah semuanya. Tuh harus kita pahami hal itu gitu. Ya. Karena apa? Fakam abdin yakum maqama hurrin. Berapa banyak hamba atau orang yang rendah, tapi dia makomnya malah seperti orang-orang yang merdeka. Dan banyak orang merdeka tapi dia seakan-akan jadi budak gitu. Ya. Jadi semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang pantas kita sombongkan dalam diri kita. Bahkan diri kita pun adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada yang mau nambahin atau mau nanya tentang kitab Al-Muta'alim? Silakan. Ya, Mas Didi. Tadi menyinggung masalah kalau di rumah, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kalau ada anjing atau gambar. Nih gambar yang dimaksud apa nih? Gambar foto-foto kita atau yang patung atau yang mana nih? Mohon dijelaskan, terima kasih. Nah, gambar yang gimana nih? Apakah foto kita? Kalau foto kita termasuk, berarti foto saya nggak juga harus terfoto juga. Udah ganteng banget itu kan? Emang gambar gue? Udah ganteng banget saya tuh sama anak-anak saya. Foto pernikahan. Saya pernah udah beli tuh foto-foto ulama banyak, cuma saya belum ada bingkainya. Pengen pajang, belum ada bingkainya. Karena insya Allah kita pajang foto-foto ulama aja, jangan foto saya, biar makin berasa menyesalinnya gitu. Nah ini gimana nih? Apakah foto termasuk? Berarti kalau foto termasuk bahaya ya. Hampir semua rumah pasti ada foto kitanya ya. Foto keluarga lah minimal gitu. Berarti malaikat kamu masuk loh. Nah ternyata ulama ada yang menjelaskan bahwasanya yang disebut gambar itu ada 5 macam. Ada 5 macam. Yang pertama, yang mutlak haram. Yang disebut haramnya mutlak adalah kalau tuh gambar dari zat yang bernyawa, ya baik itu hewan, manusia, Tuhan bernyawa, dan dia berbentuk, ada bentuknya, maksudnya adalah patung. Tuh, kalau patung
emang bentuknya hewan atau bentuknya manusia, itu mutlak haram, nggak boleh kita bawa ke rumah kita. Misalnya kita bikin itu patung kita sendiri, kita taruh di pojokan, nggak boleh, itu haram mutlak. Ya, tuh malaikat benar-benar kamu masuk tuh. Kalau ada patung yang bernyawa, baik itu hewan ataupun manusia. Terlebih patung-patungnya adalah yang memang biasa dibuat sesembahan. Misalkan kalau di Bali, apaan betul? Saya nggak paham. Ya, yang kayak setan-setan gitu tuh. Emang tuh disembah kan? Tuh makin haram lagi. Haramnya kuadrat. Ya, itu nggak boleh. Yang kedua adalah yang mutlak halal, boleh. Apa itu? Yaitu gambar atau lukisan yang tidak bernyawa. Pegunungan, pohon-pohonan, taruh lukisan tuh di sini tuh halal, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh, nggak masalah. Malaikat bakalan masuk. Ya, jadi tadi yang pertama mutlak haram, yang kedua mutlak kebolehan, yaitu yang tidak bernyawa. Dua. Yang ketiga adalah bukan hasil dari karya kita. Maksudnya adalah foto. Nah, foto nih. Ini kan foto emang udah ada aslinya kan? Ada tubuh kita nih. Emang kita nggak bikin-bikin, nggak ngarang-ngarang gitu. Emang dijepret, dicuci, keluarlah hasilnya sama persis. Nah, itu bukan kita karang-karang, tapi itu adalah hasil jepretan atau kerjanya alat. Nah, ini ulama beda pendapat, ya. Tapi kebanyakan adalah membolehkannya, gitu. Jadi aman. Kalau foto-foto kita silakan dipajang, karena pendapat ulama yang lebih banyak adalah yang membolehkannya, gitu. Yang keempat adalah lukisan nih. Kalau tadi kan foto, sekarang lukisan emang diukir gitu. Ukir wajah orang, mengukir wajah binatang, dan itu sama hukumnya. Beda pendapat ulama. Ada yang membolehkan, ada juga yang mengharamkan. Gitu. Tapi lebih banyak yang mengharamkannya. Gitu. Cuma ada juga yang membolehkan. Jadi kalaupun ada lukisan yang berbentuk manusia atau hewan, ya silahkan dipajang. Kita mengambil pendapat yang membolehkan. Yang terakhir, yang kelima, apaan tuh? Sejenis patung, cuman hanya boleh dimainin oleh anak-anak, yaitu boneka. Boneka boleh? Boleh. Buat siapa? Anak-anak. Buat emak-emak kagak boleh. Jadi boneka jangan jenggot ya. Boneka jenggot, ngeri banget. Dikasih darah hidup lagi. Gitu. Jadi boneka boleh, silakan buat anak-anak yang memang masih membutuhkan mainan. Gitu tuh. Jadi penjelasan tentang suar. Jadi surah itu banyak penjelasannya, bukan suatu gambar gitu doang, bukan. Jadi patung, lukisan, foto itu termasuk dalam bahasa surah. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi gitu Mas ini. Jadi kalau mau pasang foto masjid di ruang tamu gede-gede nggak apa-apa. Mereka insya Allah nggak takut. Tapi kalau nyimpen fotonya Soekarno-Hatta boleh? Soekarno-Hatta silakan. Yang nggak boleh adalah memajang foto Amanda Manopo. Ya Mas Andre ya. Di ruang tamu pasang gede banget. Udah gitu pas lagi acting sama si Al aja, lagi pakai baju tidur doang, itu foto yang membuat kita syahwat, langsung haram hukumnya. Ya, foto-foto orang-orang yang bukan ahli ibadah tuh nggak boleh, ya, jangan dah. Anak-anak Korea. Siapa namanya? Jungin. Jangan dah. Bagusnya adalah kita pasang foto-foto wali-waliullah, ulama-ulama tuh cakep tuh. Kebalikannya tuh, kita masang foto orang-orang yang jauh dari Allah, maka itu menjauhi malaikat masuk.
Tapi kebalikannya kita pasang foto wali-waliullah, ulama-ulama kita, itu mengundang malaikat masuk ke rumah kita gitu. Nah, kaligrafi cakep, kaligrafi foto-foto ulama bagus tuh kita pasang di rumah kita. Ada yang lain, saya mau nanya nih. Oh iya, mana yang sekarang mana? Oh, nanya tak? Ada mana yang dulu tuh? Ya dah. Nyodok gak sih? Pengen ya, ada Enggak, maaf Ustadz, gini. Kan orang kita tuh udah tahu kalau misalnya anjing itu nggak boleh. Kenapa yang Islam lah judulnya? Islam gitu. Tapi dia kok bisa miara anjing gitu? Iya. Gimana itu hukumnya? Nah, jadi sebenarnya miara anjing boleh nggak sih sebenarnya? Boleh. Penjaga. Boleh. Ya. Kan kita bukannya itunya najis. Nah, jadi kalau miaranya boleh. Najisnya tetap najis mughaladzah gitu. Lah, tapi lihat juga miaranya buat apaan? Pertama yang dibolehkan adalah buat jadi penjaga. Jaga rumah, misalkan dia punya gudang, punya perusahaan, ditaruh di luar, taruhnya di luar. Buat jaga ke perusahaan boleh, silakan. Jangan taruh di dalam rumah, dia nggak boleh. Itu yang kalau keliaran begitu gimana? Nah itu dia, salahnya adalah kalau tuh anjing dibikin kayak kucing. Iya. Dia muslim, cuman anjingnya masuk ke rumahnya, buang air di rumahnya, wah Iya, itu kan sih gini. bahaya. Kenapa? Karena najisnya mughaladzah, ya. Misalkan dia buang air berarti harus cucinya dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Habis dia makan misalkan satu wadah di piring nih, dijilat-jilatin, tuh piring cucinya harus 7 kali, salah satunya dengan debu gitu. Itu repot. Ya, makanya kalau mau miara anjing silakan, cuman buat penjagaan aja, jangan dibawa tidur kayak kucing, jangan. Itu kita harus ngingetin nggak sih kalau kayak gitu? Ya ingetin kalau emang dia terlalu deket gitu, bilang aja jangan dibawa-bawa, beda, karena najisnya bahaya, kena baju dipakai sholat ya nggak sah sholatnya. Itu jadi buat penjagaan boleh. Yang kedua buat berburu pun boleh. Zaman dulu nih berburu dengan anjing boleh, dengan catatan tuh anjing udah dilatih. Ini cara memburu begini, giginya sebelah sini gitu. Itu boleh berburu dengan anjing. Kalau cuma megang doang, kan suka ada Megang doang nggak najis, maksudnya nggak perlu dicuci dengan 7 kali. Yang kecuali kalau dibasah, kalau dibasah rambutnya basah nih, badannya basah kita pegang, nah itu najis. Kalau bulunya kering kita usap, nggak perlu dengan 7 kali cucian. Terima kasih. Yang pasti liurnya udah pasti najis mughaladzah. Masaan, silakan. Cok, masaan. Jadi begini tuh mengenai tentang foto atau gambar ya. Iya. Saya ingin pemahaman. Jadi waktu kecil dulu SD, saya dikasih tahu sama guru ngaji saya, katanya setiap manusia yang menggambar sesuatu yang bernyawa, katakanlah hewan ataupun manusia, nanti di akhirat dituntut untuk memberi nyawa sih, itu tadi gambaran atau lukisan atau Pertanggungjawabkan lah dari saya. itu gimana? Iya, betul. Memang ada keterangan seperti itu. Ya, keterangan seperti itu Rasulullah bersabda begitu. Nanti orang-orang, khususnya tadi itu yang pertama, yang mutlak haramnya adalah bikin patung. Ya, nah itu nanti di akhirat ditantang sama Allah. Ini kamu bikin patung kan bisa ngasih ruhnya, coba kasih ruh, tiup. Kita tiup nggak bakalan hidup tuh. Kita tiup nggak bakalan hidup. Ya ditantang mau coba kasih ruh nih, patung yang kamu bikin nggak bakalan bisa. Nah itu dia, memang benar. Jadi keharamannya itu kita kayak pertama kayak mau nandingin Allah gitu, mau bikin sesuatu yang bernyawa gitu, makanya itu diharamkan. Diminta pertanggungjawaban ya. Yang kedua karena sering digunakan untuk sesembahan gitu, jadinya nggak boleh bikin patung-patung. Kalau lukisan tadi ada khilaf antara ulama, ya lukisan yang berbentuk orang-orang yang bernyawa atau hewan, nah itu ada khilaf ya. Selama dia nggak berbentuk ada khilaf, tapi kalau berbentuk jadi patung udah nggak ada khilaf, semuanya mengatakan haram. Allah alam. Cukup jam 9. Kita tutup dengan doa akhir majlis.
يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قشر الصحب والحمد للإله في البر والتناهي حمدا كثيرا دائما هبت النسائم. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimakanin, diminum. Makan, silakan. Terima kasih.